Siapa? Farhan. Apa keterangannya, Nak? Sakit ya? Untuk teman kita yang sakit, kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita untuk belajar lagi ya di sekolah ini. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, materi apa yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ulul? Teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan merupakan jenis teks yang memberikan penjelasan atau melaporkan sesuatu. Ya, jadi teks laporan percobaan adalah teks yang berisi informasi atas percobaan ataupun penelitian yang telah dilakukan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan, masih sama, tetapi kita khusus pada bagian struktur dan kebahasaan. Jadi sebelum kita masuk ke materi struktur dan kebahasaannya, kita senam otak dulu atau brain gym ya. Yuk, semua berdiri. Udah ya, kira-kira udah bisa nanti otaknya dipakai untuk berpikir ya, mengerjakan RKPD, bisa kan? Bisa, ada semangat ya? Semangat? Semangat! Halo! Hai! Semangat pagi! Yes! Ya, kita siap untuk belajar. Oke, jadi kita masuk ke materi struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan, ya kan? Setelah selesai pembelajaran, kalian diharapkan mampu menganalisis, menelaah struktur dari teks laporan percobaan disertai dengan kaidah kebahasaannya. Kita perhatikan dulu sebuah video, disimak baik-baik videonya karena nanti Bu akan tanyakan isi dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk menguji kandungan zat. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah form tetes, kertas buram, sendok, dan pipet tetes. Pada kegiatan kali ini, kita lakukan uji kandungan amilum. Yang pertama, masukkan larutan bahan makanan ke dalam plat tetes dari masing-masing bahan makanan. Setelah itu, tambahkan 3 tetes larutan betadin ke dalam masing-masing bahan makanan. Dan amati perubahan warnanya. Kemudian, catat pada tabel pengamatan. Oke, nah dari tampilan video tadi, Vina, apa tadi yang diteliti dari video tadi, Vina? Uji lemak sama karbohidrat. Oke, Pak Ruji, untuk mengetahui apa, Nak? Di dalam makanan, ya. Andini, apa aja langkah-langkah kerjanya Andini? Pisang dihaluskan, yang dicampurkan dengan air apa? Tepung terigu, minyak, madu, susu, kuning telur. Kemudian diapakan bahan-bahan makanan itu? Siapa yang bisa jawab tadi bahan-bahan dengan betadin, ya kan? Jadi bahan-bahan makanan tadi dicatat dengan betadin untuk mengetahui kadar karbohidratnya atau kadar amilumnya, ya kan? Di dalam makanan tersebut. Semua itu ada langkah-langkahnya, terstruktur ya kan, ada bagian-bagiannya. Jadi hari ini itulah yang akan mau kita analisis ya, bagian-bagian dari teks laporan percobaan ya. Nah, ini sudah duduk berkelompok semua dan masih sama ya seperti kelompok sebelumnya. Jadi Ibu akan bagikan LKPD untuk mengerjakan bagian-bagian ataupun struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan ya. Di sini ada materi, perhatikan dulu semua, di depan ini ada materinya, silahkan kalian pahami dulu, kemudian di belakangnya ada LKPD dan LKPD-nya dikerjakan ya. Kalian baca-baca dulu apa saja struktur dari teks laporan percobaan, apa saja kebahasaannya, bagaimana contohnya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang nggak jelas, tanyakan ya. Halo. Hai. Halo. Ya, dibaca petunjuknya supaya jelas cara pengerjaannya. Buku cetaknya boleh ya dimanfaatkan.
Ini ada teks, ini teks laporan percobaan, kan? Kemudian kalian buat judulnya di sini apa? Pindahkan aja dari sini. Kemudian yang diminta di sini struktur yang pertama ada tujuan. Kemudian di paparan isi ini kalian tulis yang mana dari teks ini yang merupakan tujuan, yang mana kira-kira, yang mana tujuan kira-kira, yang pertama. Kalian pindahkan ini ke sini, tuliskan di sini. Kemudian di kolom ketiga hasil analisis kalian buat kenapa ini disebut dengan tujuan. Balik lagi pada pengertian tujuan ini apa? Nah, ya kan? Tinggal kalian rangkai kata-katanya ya, struktur yang diminta. Jadi bagian struktur kan ini kan ada 5. Bagian tujuan ini yang mana di dalam teks ini? Sudah selesai semuanya. Nah, sekarang kita akan presentasikan ya. Sekarang kita mulai dari kelompok berapa yang mau? Ya, kelompok ini. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagian-bagian teks laporan percobaan. 1. Tujuan. Percobaan ini dilakukan untuk menguji kandungan zat lemak dan karbohidrat yang terdapat di dalam makanan. Hasil analisis. Karena kalimat ini terdapat pada awal teks dan berisi informasi mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Alat dan bahan. Alat, plat tetes, kertas buram, sendok, pipet tetes, kabel, data pengamatan. Bahan, putih telur, susu, minyak, tepung terigu atau larutan dengan air, madu, pisang, haluskan dengan sendok, betadin dan air. Sudah benar apa yang sudah Anjini sampaikan tentang analisis strukturnya ya. Tujuan dalam teks laporan percobaan ini terdapat di awal paragraf atau di awal teks ya, di awal teks yang berisi tentang informasi mengapa penelitian ini dilakukan. Oke. Kita beri tepuk apresiasi. Kamu hebat, mempesona. Kamu hebat, luar biasa. Oke, silakan duduk. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari pengamatan kelompok kami yang menjudul uji karbohidrat dan lemak. Kaidah kebahasaan menggunakan kalimat perintah, yaitu contoh kalimat kandungan zat lemak dan karbohidrat yang terdapat di dalam makanan. Larutkan dengan air, berikan keterangan masing-masing dan berikan sampai kering. Biarkan sampai kering. Bahan makanan yang berubah warna, tepung terigu dan pisang. Jika bahan makanan yang diolesi mengandung lemak, kemudian amati di bawah cahaya hasil. Karena terdapat kata-kata yang mengandung perintah atau menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ada mengandung kata penghubung di sini. Yang mana kata penghubungnya? Dan yang. Dan Yang. sama yang. Oke, benar ya. Jadi kata penghubung di situ ada dan sama yang. Oke, bagus ya, mantap. Hasilnya sudah benar dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke, kita beri tepuk salut. 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 Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu menguji karbohidrat aluminium pada makanan dan lemak pada makanan. Struktur teks laporan percobaan. Langkah-langkah. Percobaan 1. Uji karbohidrat aluminium. Masukkan bahan-bahan ke dalam wadah. Masukkan masing-masing larutan bahan makanan ke plat tetes. Teteskan metadin sebanyak 3 tetes ke dalam masing-masing bahan makanan. Hasil analisis. Karena pada bagian ini menjelaskan secara detail langkah-langkah kerja yang sudah dilakukan. Ya, jadi sudah benar ya jawaban dari kelompok beri dia B, beri dia O, beri dia W, beri dia A. Oke, silakan
memberikan sedikit penguatan kepada kalian. Perhatikan semua depan ya. Jadi ini adalah contoh analisis dari teks laporan percobaan. Tapi Bu buatnya seperti ini ya. Bu warnakan dengan warna yang berbeda. Jadi di sini yang warna merah itu merupakan kata hubung atau konjungsi. Yang warna biru merupakan kata perintah. Nah, tadi Ibu mau tanya dulu nih, apa itu tadi kata hubung? Kata hubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Nah, jadi kata penghubung yang ada dalam teks ini ada misalnya kata yang, kemudian ada karena, atau, yang lagi, dan, dengan, setelah itu. Nah, jadi kata penghubung ini, konjungsi ini banyak sekali jenisnya. Kemudian untuk kata perintah, apa itu kata perintah? Coba baca Fairuzi. Nah, jadi kata perintah ini adalah kata-kata yang maknanya itu menyuruh atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang mana contohnya kita lihat di teks ini. Nah, ini ada larutkan. Berarti dia itu maknanya adalah menyuruh kita untuk melarutkan. Oke, kalau sudah jelas, Ibu mau tes nih. Benar nggak kalian sudah jelas dengan materi ini ya? Jadi sekarang kita mau kuis. Oh, sebelumnya Ibu umumkan dulu nih kelompok yang mendapatkan kelompok terbaik lah dari presentasi dengan dari hasil jawaban. Jadi pemenangnya adalah kelompok 3. Yeay, beri tepuk tangan temannya. Kita berikan mereka stiker nanti di akhir semester, kasih sama Ibu ya, supaya Ibu kasih nilai plus di raportnya. Nah, yang lain jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di kuis ini. Siap ya? Ya. Untuk yang nomor 1, siapa yang mau maju? Kira-kira itu bagian apa? Oke, silakan Andini maju. Silakan kalian pilih dari potongan dari sebelah ini. Kira-kira yang mana jawabannya? Silakan ditempel. Oke, tujuan. Nah, oke, ada siapa lagi yang mau nomor 2? Oke, Tina silakan maju. Yuk, siapa paling cepat angkat tangan, Ibu tunjuk. Alat dan bahan. Oke, benar. Yang ketiga siapa? Oke, ulul. Langkah. Oke, benar. Yang udah jangan. Ya, silakan Nur Hafizah memilih itu hasil. Oke, yang terakhir siapa? Ya, Alia, silakan. Ya, Alia memilih kesimpulan. Yuk, mengetahui kadar kandungan vitamin C bla 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 terdapat dalam makanan. Ya, dia memilih yang. Benar kan nih? Benar. Ya, yang nomor 2. Dengan setiap tabung reaksi diisi dengan amilum iodida, benar? Oke, nah ini stikernya. Pilih yang mana, yuk. Jika bahan makanan ditetesi dengan air kunyit, maka akan mengalami perubahan warna. Benar ya? Oke, dapat stiker. Dan, oke, benar, silahkan dapat stiker. Kemudian, bla 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 pada tabel pengamatan. Ya, Fairuzi duluan. Turunkan tangannya semua. Dalam hitungan ketiga, angkat tangannya. 1, 2, 3. Kemudian catat pada tabel pengamatan. Oke, nih stikernya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Yuk. Struktur teknologi sederhana. 1. Judul percobaan yaitu informasi yang mewakili identitas dalam ringkas apa yang sedang dikerjakan. 2. Tujuan yaitu berisi penjelasan tentang tujuan dari percobaan yang akan dilaksanakan. Silahkan duduk, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, selesai ya pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk pada materi membuat teks laporan percobaan ya. Silahkan nanti kalian baca-baca lagi di rumah. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa dulu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Amin ya. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.